seorang pemuda berencana jalan-jalan di negara Swiss untuk melihat keindahan yang ada di dalamnya. Namun sayangnya, dia tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Terlebih lagi menjawab madu turis, harga sangat mahal. Beruntungnya dia mendapat bantuan dari seorang wanita yang baru aja dikenalnya. Hingga akhirnya, sesuatu terjadi ya, film pendek dengan judul Set and Last yang dirilis pada tahun 2021. Ini akan menceritakan kisah mereka di sebuah pinggir danau di Swiss. Tampak seorang ibu dan anaknya sedang bersantai. Mereka adalah Moni dan Lena. Lalu tak lama dua orang pria muncul dan mereka meminta bantuan pada Moni untuk mengambil gambar mereka dengan pemandangan gunung di belakang. Kondisi sangat baik dan segera membantu mereka. Dua pemuda itu adalah Farhad dan sepupunya yang kebetulan bekerja di sana. Mereka berkenalan dan ternyata Farhad adalah seorang turis Iran yang ingin jalan-jalan ke Swiss. Tapi sayangnya, sepupunya tidak bisa banyak membantunya karena dia sibuk bekerja. Namun yang mendengar itu lantas memberikan bantuan kalau dia bersedia menjadi pemandu wisata bagi Farhad. Ya tentu saja hal tersebut membuat Lena sedikit khawatir. Apakah tidak apa-apa memberikan bantuan pada orang yang baru aja dikenal? Mondi mengatakan kalau hal tersebut adalah wajar. Mengapa tidak terlebih lagi mereka juga sudah lama tidak jalan-jalan sambil mendaki? Ya mungkin Bodi harus laporan dulu sama suaminya. Tapi sepertinya Moni menggambarkan hal tersebut. Suaminya juga pasti mengizinkan mereka. Esok harinya Moni dapat telepon dari sepupunya Farhad kalau hari itu dia tidak bisa ikut jalan-jalan. Halo semua juga dilakukan oleh Lena. Dia tidak jadi ikut ibunya karena lebih memilih ikut mancing bersama ayahnya. Jadi hanya Moni dan Farhad aja yang berangkat ya. Mereka akan berangkat sekitar jam 1 siang. Jadi sebelum itu Moni mengajak jalan-jalan anjingnya dulu supaya tidak bete di sana. Dia didatangi oleh dua orang temannya sambil mengajak untuk ngumpul di rumah salah satu temannya. Biasalah, kalau mama udah ngumpul andalannya pasti ngegosipin orang. Begitu mau dipulang ke rumah suami dan anaknya ternyata udah jalan duluan dan anjingnya tidak dibawa. Hal itu sedikit pembatas. Jadi kesal, mana mungkin dia meninggalkan anjingnya sendirian di rumah. Jadi Moni menitipkan piaraannya itu di rumah tetangganya. Setelah menitipkan anjingnya, Moni langsung ketemuan sama Farhad di stasiun dan memulai petualangan mereka. Para terkejut karena Moni datang sendirian. Dia mengira kalau anaknya juga ikut. Namun ya udahlah, mereka tetap melanjutkan perjalanan dan menaiki kereta. Ya seperti kebanyakan orang, jika baru ketemu, mereka akan merasa sanggup dan tidak enak untuk membuka obrolan. Farhad membicarakan masalah tiket kereta yang mereka tumpangi. Tiket itu dibiarkan oleh Moni. Namun Farhad berniat menggantinya dengan uang. Namun Moni tidak menerimanya. Dia melakukan itu dengan ikhlas. Dia ingin membantu Farhad melihat keindahan di Swiss. Ya tentu saja Farhad semakin tidak enak sembari mengatakan kalau mau ini adalah orang yang paling baik. Saat dia tiba di Swiss, Farhad lalu membicarakan sepupunya yang bekerja di sana. Dia sudah lama bekerja di sana dan menjalankan sebuah bisnis. Itulah sebabnya mengapa dia sangat sibuk setelah cukup berjalan menaiki kereta. Kini mereka lanjut lagi naik kereta, namun kereta gantung atau gondola ya. Dengan salah satu cara ini, mereka bisa melihat pemandangan yang super indah. Tentu saja Farhad awalnya ketakutan, namun Moni meyakinkan kalau kereta ini aman dan akan sampai di tujuan. Perjalanan ini membuat Farhad semakin bersemangat. Mungkin ini akan menjadi pengalaman seumur hidup. Udah gitu dia bersyukur bisa kenal dengan Moni yang dengan senang hati mengajaknya jalan-jalan. Sampai akhirnya mereka tiba di tujuan. Dari sini pemandangannya lebih terlihat indah. Tentu saja tidak akan melewatkannya. Dia meminta Moni untuk mengambil fotonya dengan latar gunung. Setelah itu mereka lanjut berjalan di sela-sela perjalanan. Farhad menanyakan tentang Moni, anaknya, keluarganya dan juga suaminya ya. Moni mengatakan kalau mereka baik-baik aja. Mereka sudah menikah selama 15 tahun, waktu yang cukup lama untuk sebuah rumah tangga. Namun yang namanya berumah tangga, pastilah ada yang namanya titik jenuh. Hal itu juga dialami oleh Murni terhadap suaminya. Suaminya sudah jarang menjaka jalan-jalan seperti ini. Dia hanya sibuk dengan pekerjaannya dan sibuk dengan hobinya. Apalagi pekerjaannya sebagai arsitek.
sangat menguras waktu, terlebih lagi anaknya juga sudah besar dan sudah punya dunianya sendiri. Mendengar itu, Farah agak sedikit malu. Seharusnya dia tidak bertanya tentang ini. Ya, dia hanya ingin supaya kebersamaan mereka ini tidak terasa canggung. Apalagi esoknya dia sudah kembali ke Iran. Poni tidak ingin membicarakan masalah keluarga. Saat dia jadi pemandu wisata, mereka melanjutkan perjalanan. Meskipun beberapa kali mereka tersesat, tapi untungnya mereka bisa mengatasi semua itu. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat peristirahatan di pinggir sebuah danau. Tapi kala itu sepertinya mereka hanya sendirian aja dan tidak ada orang lain di sana. Ya mungkin karena bukan musim liburan jadi tidak banyak orang datang ke Swiss. Melihat situasi tersebut, Farhat jadi galau hingga akhirnya dia memutuskan mengajak penghuni untuk mantap-mantap. Entah apa yang ada di pikiran Farhat kala itu, namun yang jelas dia menang banyak. Beruntungnya lagi, Moni mempersilahkannya capek karena kelelahan akibat begituan. Mereka lanjut mandi di sebuah aliran sungai kecil yang tak jauh dari sana. Sayangnya mereka tidak bisa lama-lama karena ada orang yang kebetulan melihat mereka hampir saran. Mereka sudah lalui bersama begitu ada mobil yang lewat. Mereka menumpang untuk kembali ke kota hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah kafe sambil menikmati malam dan alunan musik yang indah. Dan ya, malam itu menjadi malam perpisahan bagi mereka. Farhat akan kembali ke Iran besok pagi, sementara Moni akan kembali menjadi ibu rumah tangga seperti biasanya. Sebelum tidur, mandi didatangi suaminya di kamar sambil menanyakan apa yang dilakukannya sehari-hari ini ya. Moni menjelaskan semuanya, kalau hari ini dia menjadi seorang pemandu wisata seorang pria Ira dan dia menikmatinya. Mungkin suaminya merasa curiga, namunnya udahlah, kalau tidak ada bukti malah mungkin dia menuduhnya yang tidak perasaan bersalah. Mungkin juga dirasakan oleh Moni. Rahasia itu akan ia simpan sampai kapanpun. Itulah tadi alur cerita film pendek Zenlos. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.